Pak Jokowi menjadi seperti sekarang ini, memajukan Mas Gibran itu salah satunya karena konfrontasi dengan partainya. Saya kira yang dipikirkan oleh Pak Jokowi itu jauh lebih dalam. Kaitannya dengan etis. Seorang presiden ya kemudian membiarkan anaknya kemudian menjadi calon wakil presiden. Wilayah etis itu tipis. Karena kalau kita saling menggugat etis, semua orang ini nggak etis dalam politik. Nggak ada yang etis. Tapi kenapa Mas Gibran? Kan yang muda lain kan banyak. Wakil presiden itu pekerjaan yang sangat ringan. Karena itu siapapun bisa jadi wakil presiden. Wali kota lebih berat daripada wakil presiden. Yang dipersoalkan saat ini kan karena memang seakan-akan bahwa ini ada jalan karpet merah ya buat seorang anak presiden. Nah, Anda melihat ini setuju nggak gitu? Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan saya Ipang Wahid. Kita membahas suara jalanan dan suara langitan. Gus, beberapa hari terakhir ini situasi politik juga makin memanas saya kira ya. Memang dua capres sudah terbentuk sebelumnya ya. Sudah jelas, sudah daftar ke KPU dan mereka sudah mengikuti tes kesehatan ya. Mas Anies Caimin hari Sabtu kalau nggak salah, kemudian Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu hari Minggu. Tapi sebetulnya yang paling menarik sekali ini dalam beberapa hari terakhir ini adalah mengenai drama Cawapres Prabowo. Nah, ini adalah pasangan terakhir. Pasangan terakhir yang kemungkinan akan mendaftarkan ke KPU, yaitu nanti pada tanggal 25. Hari Rabu sebelum jam 12 kalau nggak salah katanya. Nah, drama ini kan cukup luar biasa, menjadi perbincangan masyarakat dan penuh kejutan. Betul. Ya, seperti pada saat kita wawancara Pak Arsyad Rashid, sudah kita sampaikan, ya bagaimana Pak Arsyad melihat bahwa bagaimana nanti kalau kemudian ternyata cawapresnya Prabowo adalah Gibran. Saat itu memang sudah kita sounding ya bahwa Gibran ini akan dikuningkan. Dan ternyata memang saat ini betul-betul dikuningkan. Ya. Nah, info langitan yang Gus Ipang terima seperti apa, Gus ya? Jadi menarik nih sebenarnya. Masalah mengkuningkan itu saya sempat ngobrol dengan petinggi-petinggi Golkar. Saya nanya, kenapa mesti dikuningkan gitu kan? Jawabannya, Mas Ipang, kami ini adalah last man standing-nya Presiden Jokowi. Artinya partai pengusung presiden yang tersisa hanya Golkar loh. Gerindra bukan, kan bawaan. PAN juga bawaan, Demokrat apalagi. Jadi di Koalisi Indonesia Maju itu hanya Golkar. Jadi wajar kalau kami juga meminta paling tidak kalau memang Mas Gibran yang mau, ya Mas Gibran masuk sebagai representasi Golkar. Nah, menariknya Mas Gibran ini tidak serta-merta mengiyakan langsung. Kenapa? Ini orang Solo. Jadi semua mesti halus, mesti bertahap. Kita bisa lihat pada waktu MK mengeluarkan putusan di hari Senin. Hari Senin. Ya. Nah, hari Senin itu yang saya dengar, selama beberapa hari itu Mas Gibran lay low. Dia nggak mau ambil apapun padahal sebetulnya sejak hari Senin sebetulnya nama Gibran sebetulnya di koalisi ini sudah menguat sebetulnya. Ya, bukan cuma menguat. Tadinya mau di-announce di hari Selasa. Di hari Selasa. Dari Selasanya? Dari Selasa. Jadi Mas Gibran merasa masih belum nyaman. Jadi menurut Mas Gibran kabarnya gini, saya ini nggak mau menyakiti hati orang. Jadi mau pakai tata krama yang benar. Mas Gibran mau ketemu Mbak Puan dulu atau Ibu Mega atau siapapun dari PDIP untuk ya pamit lah untuk kundur gitu loh, untuk pulang kembali menempuh pilihannya sendiri. Nah itu jadi itu yang terjadi. Makanya hari Jumat baru kejadian. Ketemu sama Mbak Puan tuh hari Jumat. Nah, hari Jumat ya dia terbang dari Solo ke Jakarta. Dari Semarang, Jakarta. Nah ya, bukan dari Solo ya. Melalui Semarang. Melalui Bandara Semarang. Ya. Kemudian pada saat sampai Jakarta dia ketemu sama Mbak Puan, sama Mbak Puan sama Mas Arsyad. Ceritanya. Nah, itu katanya benar tuh sampai nangis-nangis gitu, Mbak. Iya, katanya sangat emosional. Sangat emosional. Pelukan sampai 3 kali kalau nggak salah. Jadi pelukan terus ya emosional lah di situ. Emosional itu dalam arti kata bukan berantem, tapi ya kekeluargaan, minta izin. Tapi benar nggak itu pada saat itu sebetulnya Mas Gibran mau ketemu Bu Mega, tapi Bu Meganya nggak mau. Ya udah sama Puan aja dulu. Sebenarnya mau ketemu Umar, tapi
suasananya kurang kondusif katanya, terlalu banyak media di situ. Selain itu juga mungkin malam itu juga udah mulai sangat sangat panas ya. Iya. Nah, jadi ke situ. Nah, drama berikutnya adalah di hari Sabtu, Mas. Tapi sebelum hari Sabtu, Gus, itu Jumat malam itu sebetulnya ada pertemuan di rumah Bang Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN loh. Bang Zul ini baru datang kalau nggak salah sore hari dari Arab Saudi mendampingi presiden. Malamnya langsung ketemu Pak Prabowo di rumahnya, rumah dinasnya Bang Zul. Di Widya Chandra. Mengundang Mas Ahaye. Mas Ahaye sebagai ketua Golkar. Yang menarik itu ketua Golkar nggak diajak loh, Gus. Nah, apa itu sebenarnya yang terjadi itu sebenarnya? Ini info langitannya adalah Bang Zul sama Mas Ahaye berusaha memberikan pertimbangan atau pandangan baru terkait cawapres ini. Cuma mau ngasih tahu bahwa ini ada hasil survei ya, sepertinya seperti ini. Kalau kita sudah mantap dengan Mas Gibran, monggo. Tapi ini ada hasil survei begini yang mungkin masih ada yang sedikit di atas Mas Gibran gitu loh. Nah, tapi semua dikembalikan kepada Pak Prabowo. Jadi ini pertemuan terakhir sebelum benar-benar memutuskan Gibran. Iya. Dan gitu saya rasa wajar ya. Semua harus ditaruh di meja. Mungkin Bang Zul tetap menyodorkan Pak Erick Thohir, mungkin gitu ya. Iya bisa jadi. Bisa jadi ya. Mungkin AHY menyodorkan Bu Khofifah. Atau mungkin AHY enggak ya? Oh enggak. Bu Khofifah pada waktu itu. Pokoknya nah ya bagi saya sangat wajar, sangat mungkin, tapi hanya sekedar masukan. Karena Pak Prabowo malamnya kan jemput presiden. Nah, artinya bahwa pertemuan di Zulkifli di rumahnya Bang Zul ini selesai sudah, aman. Aman. Tapi kan keputusan ada di. Ya artinya bahwa sudah disepakati bahwa Bang Zul sama AHY itu udah sepakat. Jadi karena gini, karena hari Sabtunya kan Mas Gibran akan datang ke Golkar. Jadi mereka harus ngasih pandangan terakhir sebelum besok di-announce ke publik melalui Golkar. Artinya pada malam itu bahwa namanya Gibran ini sudah tidak terbendung kan? Sudah tidak terbendung. Tapi pertemuan di rumah Bang Zulkifli Hasan aman, Gus, ya? Nggak ada gebrak-gebrak meja, nggak ada? Nggak ada kan? Saya mampir di luar tuh, Mas. Saya dengerin dari luar. Terus malamnya Pak Prabowo jemput Presiden. Menarik ya? Menarik. Itu dini hari loh sebenarnya. Yang menarik sebenarnya gini, ada info Mas Erik sama Bang Zul pulang lebih awal. Duluan. Ya. Ternyata enggak. Mas Eriknya tetap nemenin Presiden pulang. Jadi ada siapa saja tuh menterinya di pesawat itu? Ada Mas Dito. Jadi kelihatan dikawal juga. Oh, ini kader Golkar juga, Menteri kader Golkar mengawal juga. Apa yang terjadi di pesawat itu antara Erick Thohir, Dito sama Jokowi? Saya nggak yakin Mas Erik akan memberikan usulan apapun karena Mas Erik juga sudah paham apa yang terjadi gitu loh. Jadi ya saya dikirimin foto dari Mas Dito aja berduaan selfie berdua sama Mas Erik. Tapi yang menarik, Gus, mengapa Prabowo itu kemudian menjemput Presiden? Iya ya. Sebagai Menteri Pertahanan ya. Saya itu agak terkejut juga. Gitu. Mungkin minta restu. Mumpung ada waktu ya kan ketemu. Bisa jadi gitu. Nah, terus paginya gimana, Gus? Sabtu pagi. Nah, ini menarik. Jadi rencananya itu kan jam 10. Menghadiri Rapimnas Golkar. Ya. Nah, jam 10 bareng Pak Prabowo. Terus mendadak kabarnya yang saya dengar langsung berbelok. Nah, tapi ini saya mesti akui, saya mesti puji ya. Artinya berbelok ini untuk sowan ke Bang Zul. Bang Zul. Ya, Mas Gibran. Iya. Jadi sebelum datang ke Golkar pada saat itu datang ke Bang Zul. Terus disitulah Bang Zul memberikan restu istilahnya. Bismillah. Gitu, Bismillah kan postingannya. Jadi datang ke Golkar, beliau pun juga Mas Gibran nggak kepingin barengan sama Pak Prabowo. Keren ya? Iya. Kerangka saya sebagai komunikasi politik harusnya barengan. Tapi ternyata Mas Gibran memilih untuk tidak barengan. Tapi mungkin itu lebih tepat karena sebetulnya kan karena Golkar kan pada saat itu baru mau akan mengumumkan cawapresnya kan. Kalau bareng kan seakan-akan apa ya nggak cocok aja. Gitu ya. Tapi sebenarnya yang kita pengen tahu ini adalah masalah banyak hal kayak misalnya politik dinasti. Nah ini kan belum terjawab nih. Kita belum punya jawabannya. Gus, tapi sebelum itu Gus. Jadi Sabtu akhirnya Rapimnas Golkar mengumumkan Mas Gibran. Ya kan Mas Gibran juga pada saat itu menerima dan akan berkomunikasi dengan Prabowo. Kemudian Gus tadi malam minggu malam sudah diumumkan secara resmi oleh semua partai koalisi. Ya ada macam-macam itu partisinya termasuk Partai Gelora segala Gus ada di situ ya. Gitu Gus. Nah tadi memang yang belum clear adalah soal mengapa sih Gibran?
Oh iya. Iya kan? Iya. Gitu loh. Mengapa diajukan? Apalagi sekarang diserang dengan isu dinasti. Nah, yang menarik adalah justru yang mengeluarkan nama Gibran secara official itu justru Partai Gelora. Partai Gelora. Ini partai baru ya. Partai baru yang berusaha nyolong di tikungan. Pendirinya Anies Mata dan Fahri Hamzah. Mahfud Siddiq ya. Dan Mahfud Siddiq sebagai sekjennya, gitu kan. Nah ternyata mereka malah mendorong ya. Mereka justru yang paling awal mendorong. Ini yang tidak terjadi. Mereka sangat dekat dengan Jokowi katanya ya. Ya, saya dengar mereka beberapa kali jumpa Pak Jokowi. Nah, kayaknya itu yang mesti kita gali dan terkait politik dinasti tadi ini. Itu kan dulu kan apa? Bang Fahri juga mengatakan jangan sampailah anak presiden ikut-ikut politik. Nah, ya kan? Termasuk MK. Nah, kayaknya kita mesti tanya langsung ke. Nah, termasuk mungkin kita perlu tanya Gus, bagaimana dinamika di partai koalisi. Saya yakin juga Partai Gelora, walaupun memang partai baru, ya pasti diikutkan dalam diskusi-diskusi mengenai cawapres Prabowo ini. Nah, itu kita sudah undang Mas Fahri dan kelihatannya beliau sudah datang nih di sini nih. Oke. Mas Fahri. Ustadz, waduh, Al-Mukarram. Pakai berdiri segala. Terima kasih. Wah. Luar biasa ini. Nih, terima kasih nih udah datang nih di Info A1. A1 aja Arifin. Satunya Wahid. Kawan lama. Sudah lama nggak ketemu sama Mas Fahri. Saya juga udah lama nggak ketemu. Ini dulu jago media, ini jago iklan. Ketemu di A1. Kalau saya kan jago apa dong? Tapi DPR nggak ada Mas Fahri itu kelihatannya kok agak sunyi-sunyi ya? Terlalu senyap ya? Senyap, terlalu senyap. Kita merindukan sosok vokalis antara Mas Fahri sama siapa yang Gerindra itu? Mas Fadlizon. Dia pura-pura lupa. Itu duet itu luar biasa. Sekarang nggak ada loh Gus. Sekarang kurang kelihatan. Lagi diet dia. Sibuk ngurus keris. Tapi Gus, ya Mas Fahri dulu kan kritis, ya kan? Begitu sekarang membuat partai baru, Partai Gelora, kok kok bergabungnya kepada pemerintah ya? Jokowi ya. Ini Mas Fahri. Pertanyaan atau apa nih? Pertanyaan dong. Mas Fahri, mungkin untuk mengawali melalui perbincangan kita, ya. Mengapa kok Mas Fahri yang dulunya kritis terhadap pemerintah begitu membuat Partai Gelora kemudian ikut dengan atau bergabung dengan koalisi ya Pak Jokowi ya? Ya pertama kalau kita berada di luar sistem negara ya, tidak di eksekutif, tidak di legislatif, tidak di judikatif, pada dasarnya kan kita jadi rakyat. Ya, pilihannya dua, menjadi rakyat biasa atau menjadi pelaku pasar. Gitu. Nah, katakanlah dua-duanya, tapi kita itu bukan negara, kita itu di luar. Kita nggak digaji lagi, nggak dipilih lagi. Karena itu sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Karena rakyat itu waktu datang ke TPS itu kan memang dia memberikan mandat kepada beberapa pihak. Dua pihak kalau di dalam sistem presidensialisme kita. Dia kasih mandat ke eksekutif melalui kepala daerah, presiden. Nih saya kasih uang, saya kasih kekuasaan, jalankan yang baik ya. Tapi dia datang juga ke satu kotak lain, dia kasih mandat kepada legislatif. Dia bilang, legislatif, ini saya kasih mandat kekuasaan, saya gaji kamu, saya kasih imunitas, jaga tuh, saya kasih uang banyak ke sana tuh, saya kasih kewenangan, kamu yang jaga. Nah kita sebagai rakyat habis itu pergi kerja. Yang jadi wartawan, ya ada sentuhannya dengan isu publik. Yang jadi dosen, jadi buruh, jadi guru, jadi nelayan, petani. Kembali lagi kita jadi rakyat. Nah, itulah yang saya alami sebenarnya begitu setelah ya hampir 20 tahun ya saya kerja di Senayan. Habis itu ya sudah saya nggak datang ke rakyat minta mandat lagi, ya sudah saya back off. Dan melihat mereka ini kerja. Memang orang bilang, wah Senayan nggak ada Mas Fahri, nggak ideal, nggak ada suaranya. Memang ya ada masalah begitu juga gitu. Tapi kita nggak boleh lagi berpretensi seolah-olah kita masih dapat gaji dan tiap hari teriak-teriak. Kan nggak boleh lagi dong. Udah nggak digaji, nggak ada imunitas. Ada post power syndrome nggak? Amplop coklat sudah nggak ada. Ngapain lagi gitu loh. Nah saya memang sengaja. Nah waktu sengaja mundur itu,
kita merekonstruksi situasi politik, tidak saja nasional tapi juga global. Karena Anda tahu kan, Anda berdua kan kenal juga Pak Anies Mata itu seorang pemikir geopolitik yang tulisan dan pikirannya di di beberapa kalangan dunia ini sangat dinikmati sama orang. Nah kita mikir ulang, dia bilang ini akan ada krisis. Karena itu kita bikin partai, tapi nggak boleh partai ini cetek gitu loh, sekedar mau ngelawan pemerintah, sekedar mau oposisi, enggak. Kita mau bikin partai atas kebutuhan hari ini. Karena itu kita mesti ngomong sama Presiden. Akhirnya kita dari 2000, ya saya berakhir 2019, tapi dari 2018 kita udah beberapa kali ketemu Presiden untuk memikirkan situasi dunia, termasuk setelah beliau akhirnya menang di periode kedua, kami kasih masukan banyak, Pak, ini akan ada krisis, Pak. Bapak harus membangun pemerintahan yang kuat, harus ada rekonsiliasi, ajak rakyat kembali bersatu setelah 2 kali tegang dalam Pilpres 2014 dan 2019, sehingga kita bisa mengerjakan hal-hal besar dalam keadaan krisis, Pak. Dan benar, alhamdulillah beliau terima gagasan itu. Jadi dekat dengan Jokowi itu malah sebetulnya sebelum membentuk Partai Gelora. Sebelum. Sudah sering ketemu. Saya kan begini ya, ada yang unik dari Pak Jokowi ini ya. Saya nggak tahu ini kan, kita ini tidak boleh membaca orang itu terlalu sederhana. Dan saya sekarang introspeksi juga bahwa kita nggak boleh baca orang terlalu sederhana. Apalagi kalau orang pernah menang wali kota 2 periode, menang di pilgub 1 periode, yang kalau 2 periode kemungkinan juga bisa menang di pilpres 2 periode, dan leadership-nya itu diakui di banyak tempat. Kita nggak boleh sederhana membaca orang gitu loh. Nah, satu yang unik yang saya alami dari Pak Jokowi adalah, dulu saya dianggap oleh orang paling keras kritik beliau. Bahkan orang bilang nggak ada yang sekeras saya ngomong. Pokoknya pahit aja lah gitu kalau ngomong. Ya karena waktu itu saya masih menjabat. Dan setiap ketemu Presiden, saya juga selalu minta maaf, Pak. Saya minta maaf, nggak ada yang pribadi. Lu nggak ada Mas Fahri, saya senang. Saya tuh kalau pengen mendengar dia bilang, yang sebenarnya itu apa sih di politisi ini, saya dengar sampai ya, kata Pak Jokowi. Makanya zaman Setia Novanto Ketua DPR, lalu Ade Komarudin, lalu Bambang Susatyo, kalau ada rapat konsultasi, dia pastikan harus ada Pak Fahri yang hadir. Dia pastikan begitu. Dia ngomong sama Novanto, Presiden nggak mau rapat konsultasi nih kalau Mas Fahri nggak ikut. Sehingga kalau saya lagi di dapil, saya diminta balik dulu, baru kita ngatur waktu dengan Presiden. Nah saya agak heran dengan tipe mental model seperti ini ya. Kok dia senang gitu ketemu dengan orang yang di luar itu melakukan kritik yang keras sekali kepada dia. Termasuk Fadli gitu, waktu itu gitu. Dan memang ya kita akhirnya waktu ketemu tuh, bahkan pernah suatu hari kita ketemu, dia bilang, kok kita ini cocok banget ya, dia bilang. Apa sebetulnya yang membuat cocok dengan Pak Jokowi itu apanya? Mungkin belak-belakannya ya, artinya kalau tertutup ya kita kan suka belak-belakan gitu ya. Terus kan Pak Jokowi itu kayaknya dia senang mendengar hal-hal yang kontradiktif gitu. Seperti yang hari-hari ini terjadi kan. Kan kalau orang yang menyederhanakan Pak Jokowi, akhirnya dia kecewa. Ya kan? Itu karena dia nggak ngerti siapa Pak Jokowi. Terlalu sederhana. Dan dia terlalu ingin menyederhanakan Jokowi seperti mau dia. Saya maunya Pak Jokowi begini, saya mau plot dia begini. Keliru kalau cara berpikir seperti itu. Karena Jokowi adalah manusia yang kompleks dalam pengertian leadership-nya dan kemampuannya dari apa yang dia sudah capai, menang pilkada berkali-kali, lalu kemudian menang pilpres 2 kali, itu mah harus kita hargai sebagai sesuatu yang tidak sederhana, yang belum tentu kita juga bisa mengerti, dan itu yang sekarang terjadi di banyak orang gitu. Mas, ngapunten, ini kayaknya bertukar tempat nih. Anda yang tadinya kenceng menjadi kebalikan, nah sekarang justru yang tadinya pendukung garis kerasnya Pak Jokowi sekarang malah kenceng. Gimana tuh Mas? Iya dugaan saya kan bilang begini ya, saya kan ketemu dengan banyak orang, termasuk saya diundang oleh Sultan Hamengkubuwono ya, satu-satunya dinasti yang masih berkuasa di Indonesia ini.
Saya diundang sama beliau, dikasih nasihat tentang bagaimana bicara. Dia bilang, bisa nggak Anda itu bicara, saya nonton Anda, dia bilang, Anda itu bicaranya benar, tapi jangan biarkan orang lain tuh merasa kayak diajarin gitu. Anda itu tegas, tapi jangan bikin orang tersinggung. Kayak gitu-gitulah dia ngomong. Jadi ini ada satu khazanah yang saya juga harus rendah hati untuk memahami bahwa ini memang kuat dalam kultur kita. Nah, Pak Jokowi itu kalau kita lihat ya, pidatonya di wali kota, pidatonya di gubernur, pidatonya di presiden, sampai pidato kemarin di hari santri dan tanya jawabnya itu nggak ada yang berubah, dari ekspresinya nggak ada yang berubah. Itu yang saya bilang, jangan-jangan ini orang lain yang berubah. Keinginannya yang berubah. Orang lain tuh punya keinginan lain. Sementara Jokowi nggak berubah, pikirannya tetap mikirkan keberlanjutan, mikirkan rekonsiliasi dan seterusnya. Itu yang dia pikirkan. Tapi orang lain mungkin kalau bisa jangan dia. Calon saya bukan dia. Lo nggak bisa begitu dong. Kan nggak boleh Pak Jokowi akhirnya ditakar sekecil itu. Itu yang saya bilang ya. Bagian dari kritik sistem juga yang saya katakan itu. Sistem ini membuat kadang-kadang pola kita itu jadi tidak ada ukurannya begitu. Yeah. Karena presidensialisme kita tidak tegak. Kita selalu ingin membuat presiden itu jadi anak buah partai politik. Nggak bisa itu. Sistemnya nggak memungkinkan itu. Ini bukan parlementer. Ini adalah presidensial yang disebut oleh ahli namanya Scott Manwaring itu dilematis. Karena harusnya presidensialisme itu harusnya dua partai. Karena kalau dua partai itu artinya kalau partai A berkuasa di eksekutif, biasanya partai B berkuasa di legislatif. Begitu cara check and balances-nya itu. Nah ini enggak, partainya terlalu banyak. Sehingga begitu presiden ini berkuasa, kadang-kadang kekuatan dia di parlemen nggak banyak, terlalu sedikit, dia kumpulkan partai lain, sehingga semua partai lain itu sebenarnya ikut dalam pemerintahan dia. Itu setelah menang. Sebelum menang, tiketnya ditaruh parliamentary threshold 20%. Dia nggak bisa maju sendiri, mesti ngumpulin dari partai lain yang beda tujuan, yang beda ideologi, kadang-kadang terpaksa ngumpulin tiket urunan untuk mencalonkan seseorang. Lalu orang itu siapa punya? Kan nggak bisa diklaim oleh satu partai karena partai tidak bisa mencalonkan sendiri. Nah ini adalah dilema dalam sistem yang harus kita selesaikan. Tadi konteksnya itu apakah berhubungan dengan Pak Jokowi yang dianggap selama ini sebagai petugas partai? Itu yang saya tentang dari dulu, karena itu nggak mungkin. Tidak memungkinkan. Makanya di sistem kita itu lebih harus menyadari bahwa karena kita adalah partai politik dan dia hidup dalam demokrasi, maka tugas partai politik itu sebenarnya menjadi safe saja di dapur. Begitu ada orang-orang hebat seperti calon gubernur, calon bupati, kita serahkan ke ruang publik, begitu dia terpilih dia menjadi milik publik. Bukan milik partai. Bukan lagi milik partai. Kemewahannya partai adalah kalau gagasan partai dipakai. Yeah. Makanya ada gium lama kan di Asia ini terkenal karena dipopulerkan oleh seorang negarawan di Filipina. When loyalty to my country begin, loyalty to my party ends. Kalau loyalitas saya kepada negara dimulai, maka loyalitas kepada partai berakhir. Berakhir maksudnya tidak ada lagi jalur struktural. Partai itu tugasnya itu memproduksi gagasan. Ya. Gitu. Banyak yang bilang bahwa Pak Jokowi menjadi seperti sekarang ini, memajukan Mas Gibran itu salah satunya karena konfrontasi dengan partainya. Apa betul? Saya kira yang dipikirkan oleh Pak Jokowi itu jauh lebih dalam dari sekedar siapa sebenarnya gitu. Karena pengalaman menghadapi krisis dalam periode terakhir ini buat dia belajar banyak sekali hal. Ada negara-negara maju, Amerika, Kanada, Jepang, China yang di atas kita itu kelimpungan menghadapi krisis. Negara-negara demokrasi yang berkelahi, pemerintah, eksekutif, dan legislatifnya saling tutup. Di Amerika zaman Trump itu ada government shutdown, ya, eksekutifnya ditutup, Capitol Hill berhenti bekerja. Yeah. Nah, konflik di dalam elit ini
itulah yang dilihat oleh Pak Jokowi sebagai produk dari satu sistem yang harus kita perbaiki ke depan, gitu. Karena itu dia mau mencari model supaya ke depan itu akan ada cara baru kita mengelola elit kita ini. Nah, tetapi sebelum itu, ini ada pekerjaan-pekerjaan besar ini, yang mahal sekali ongkosnya, karena dihasilkan pada masa krisis ini gitu. Rekonsiliasinya yang pertama. Kesadaran bahwa sebenarnya elit itu tidak perlu difasilitasi untuk bertengkar. Justru perlu difasilitasi untuk bertemu. Karena pada dasarnya, dasar dari pertengkarannya juga tidak kuat. Gitu. Nah itu yang pertama, ya, rekonsiliasi. Dan dia tetap ingin itu, waktu kita ketemu itu terus terang aja, Pak, pertahankan koalisi besar. Karena pikirannya sederhana. Dengan sistem seperti ini, alasan partai politik untuk mengajukan calon itu nggak kuat. Apalagi kalau pakai threshold 20%. Apa dasarnya? Kenapa Nasdem sama PKS sama PKB bisa gabung? Kenapa Nasdem sama PKB masih ada dalam kabinet nyebut diri perubahan? Bergabung dengan PKS, dia sebut dirinya perubahan. Padahal dia ada di dalam pemerintahan. Berhadapan dengan partai lain yang juga ada dalam pemerintahan. Ini bagaimana nyari logikanya ini? Sehingga sebetulnya saya bilang, nggak ada dasarnya sebenarnya orang-orang ini bertengkar. Yang real kalau kita mau sebut bertengkar, apalagi ini contoh berikutnya dengan Pak Ganjar dengan PDIP, dasarnya apa sebenarnya? Pindah itu, ya kan? Kan kita nggak tahu juga. Partainya sama katanya begitu, tapi kan partai ini salah satu saja dari koalisi besar yang ada, yang terbentuk oleh ketidaksempurnaan sistem tadi. Maka yang saya katakan waktu itu adalah, Pak, pertahankan koalisi besar. Kenapa? Satu-satunya yang relevan untuk dipertandingkan adalah apa yang sedang berjalan, sudah 10 tahun Pak Jokowi ini, 5 tahun terakhir, dengan siapa yang ingin melakukan koreksi terhadap apa yang sedang berjalan. Silakan. Sehingga dengan sistem ini sebenarnya kita juga berharap waktu itu boleh 2 tantangan, kalau 3 tantangan, iya. Tapi secara tegas meletakkan posisinya. Kalau Anda mengatakan diri perubahan, jangan ada dalam kabinet. Dan katakan kami keluar dari kabinet dan kami melihat pemerintahan ini sudah salah arah, ini kekeliruannya ABCD dan ini yang akan kami lawan. Kami akan mengajukan proposal baru kepada rakyat, ini proposalnya. Kan enak pertandingannya, sekarang kita nggak ngerti ini pertandingan apa sebenarnya. Kayak kemarin, nah inilah kira-kira dilemanya gitu loh. Sehingga waktu Pak Jokowi ingin mempertahankan koalisi besar, ternyata ada gumpalan yang pecah, ada yang keluar begitu. Kayak kemarin di salah satu talk show, Mas Ganjar itu mengkritisi bahwa sekarang selama 10 tahun ini masih banyak yang belum bagus dan beliau yang diyakini bisa memperbaiki itu. Dan di situ ada Pak Mahfud, itu kan jadi akhirnya... Itu termasuk misalnya soal penegakan hukum. Ya. Jadi begini teori anunya ya. Presiden itu sebenarnya mengangkat para menteri, itu di dalam Undang-Undang Dasar disebutnya itu bukan pejabat tinggi biasa. Bukan pejabat tinggi itu biasa, itu maksudnya itu dia pada dasarnya adalah presiden di bidang itu. Coba bayangkan aja kekuasaan menteri ya. Kan nyaris kalau menteri itu mengeluarkan keputusan, dia bisa menjadi presiden yang tidak saja bahwa kekuasaannya itu real dapat dilaksanakan, tapi luas efeknya seperti seorang presiden. Nah, jadi menteri itu sebenarnya presiden. Makanya kan kemudian, apalagi yang namanya Menko. Jadi kalau kita bicara Menko Polkam misalnya, nyaris semua isu Polkam itu inilah penanggung jawabnya. Karena Menko Polkam itu tidak pakai undang-undang, dia pakai Kepres. Jadi dia itu adalah kepanjangan tangan presiden untuk sektor itu. Jadi kalau nanti ada kritik terhadap isu Polkam, tapi yang mengkritik itu adalah orang yang bertanggung jawab ngurus Polkam, nggak kena gitu loh. Nah inilah anomali-anomali yang harusnya ke depan itu kita perbaiki. Tapi ini menyebabkan pertarungan ini menjadi lucu yang menurut saya nanti itulah yang akan memberikan keuntungan kepada gagasan koalisi besar yang ingin dibuat oleh Pak Jokowi itu. Gitu. Mas Wari, katakanlah memang bahwa Pak Presiden memang sedang berupaya ya, mencari solusi untuk apa istilahnya untuk menyelesaikan konflik elit tadi itu ya. Tapi kemudian yang terjadi saat ini kan memperlihatkan ya banyak orang yang menilai loh kenapa Jokowi kemudian membangun dinasti, mengapa tidak terhadap Gibran misalnya ya tidak melarang atau apa gitu. Itu
Itu apakah memang bagian dari itu atau memang ini sebetulnya sudah melenceng dari itu juga? Pertama, ide rekonsiliasi dan legacy itu kuat dulu, gitu. Karena itu fondasinya. Jadi Pak Jokowi melihat apa yang dia buat ini harus diteruskan. Karena itu rekonsiliasi diteruskan dan orang yang serius ingin meneruskan ini harus ada. Jadi rekonsiliasi dan legacy. Lalu kemudian koalisi besarnya terbentuk. Di koalisi besar kan kesulitan mencari wakil buat Pak Prabowo. Waktu itu ya, waktu koalisinya belum pecah sejauh ini, saya mengatakan, mengusulkanlah, kan kira-kira partai terbesarnya adalah PDIP. Tapi calon presiden paling lama kan Pak Prabowo dan paling senior lah di antara capres yang ada. Idealnya waktu itu, bayangan saya, kalau Pak Jokowi memfasilitasi Pak Prabowo dan wakilnya PDIP, itu pas lah. Kira-kira begitu. Apalagi kalau di sebelah sana itu ada sebenarnya, kita ngerti lah posisinya Mbak Puan. Sebenarnya kan Mbak Puan lebih kuat daripada yang lain-lain sebenarnya. Gitu. Sehingga ideal waktu itu, tapi kan nggak terjadi. Nah sekarang kan harus dicari orang lain. Yang di dalam koalisi besar ini memang waktu diskusi, dan Pak Prabowo itu sangat egaliter memimpin diskusi, di 2 atau 3 rapat yang lalu itu, Sekjen dan Ketua Umum kumpul, beliau mengatakan, teman-teman di sini, kita hanya ngomong di sini ya, kita nggak boleh bawa keluar. Tapi saya membebaskan teman-teman ngomong apa saja. Saya ingin dengar gitu, bagaimana caranya kita mengambil jalan dari fakta banyaknya ketua umum yang juga punya calon sendiri. Dan fakta, saya berterima kasih, saya sudah disepakati oleh semuanya sebagai calon presiden. Dia bilang, cuman wakil kan kita harus kita bahas. Akhirnya kita bahas. Memang nggak mudah. Sehingga kemudian kita memerlukan satu figur yang kira-kira akan mudah juga dipahami dan dimengerti dan diterima oleh semuanya. Dan kita diuntungkan oleh adanya keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa kemudian orang salah satu yang diincar itu Mas Gibran masuk ke situ. Dan akhirnya sekarang kita terima. Satu ini kepentingan dari koalisi dulu ya, yang satu proses politik yang apa boleh buat juga berjalan. Karena kalau kita bicara pemilihan calon-calon lain juga kan, kalau kita cari argumen-argumen memang nggak ada. Dalam sistem ini argumen itu tidak ada. Yang kita perlukan itu simbolik. Dan akhirnya ya terpaksa, karena sistem yang harusnya tidak simbolik nggak jalan, yang simbolik yang terpilih. Dulu waktu pilih Pak Ma'ruf Amin, simbolik juga. Memang pilih Pak Mahfud nggak pakai simbolik, simbolik. Memang maunya Pak Surya Paloh terhadap Muhammad nggak simbolik, simbolik. Imajinasi tentang perang merebut Jawa Timur itu simbolik. Sebenarnya kan begitu. Jadi nggak ada yang betul-betul, wah ini alasannya begini, kerja begini, nggak ada. Bahkan saya bilang, wakil presiden itu pekerjaan yang sangat ringan. Karena itu siapapun bisa jadi wakil presiden sebenarnya. Karena wakil presiden itu sebenarnya pembantu presiden yang kalau nggak difungsikan oleh presiden, tidak berfungsi. Jadi saya bilang wali kota lebih berat daripada wakil presiden. Pekerjaannya itu harus deal dengan orang, harus ngecek masyarakat dan sebagainya gitu. Itu satu ya, proses di sebelah sini. Yang kedua soal dinasti. Misleading. Karena nggak ada lagi yang namanya dinasti di dalam negara demokrasi. Dinasti itu atau dalam bahasa Indonesianya wangsa itu adalah penguasa-penguasa karena darah. Di Nusantara ini dulu ada Wangsa Shailendra yang kerajaan terkenal. Kerajaan-kerajaan. Di Aceh ada, ya di Sulawesi ada, itu Bali segala macam. Bali dan sebagainya itu ada, itu darah-darah merah, darah biru dan sebagainya. Itu yang saya bilang tadi, di Indonesia tinggal satu yang dianggap berkuasa dan ada kekuasaan, itu Hamengkubuwono. Yang lain sudah nggak ada. Bahkan sebenarnya karena ada tuduhan dinasti kayak begini, salah satu proposal saya kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti adalah ya kita harus menghidupkan otoritas-otoritas lokal, dikasihlah fungsi-fungsi kebudayaan. Janganlah mereka itu tiba-tiba hilang begitu saja. Padahal ini memang kawasan dinasti dulunya. Indonesia ini adalah dari ratusan kerajaan, ribuan kerajaan bahkan gitu. Nah, jadi dinasti itu adalah kerajaan keturunan, darah yang mewakili kekuasaan secara langsung. Bahwa kalau raja, maka anak saya ada darah saya, dia harus menjadi raja juga.
Sewaktu saya berkuasa dia namanya putra mahkota, setelah saya mangkat putra mahkota jadi raja. Itu yang namanya dinasti. Kalau dalam demokrasi tidak ada, yang ada itu namanya keluarga politik. Keluarga politik itu adalah keluarga yang kok banyak politisi dalam keluarga itu. Lo itu sama dengan keluarga dosen, keluarga kiai, keluarga ustadz, keluarga pedagang, ya kan? Itu sama. Keluarga namanya. Memang kalau orang jadi politik jelek. Siapa bilang keluarga Bung Karno keluarga politik. Keluarga Pak SBY sekarang keluarga politik. Keluarga siapa lagi? Bang Surya. Bang Surya Paloh juga akan jadi keluarga politik juga. Amin gitu. Rais. Pak Amin Rais keluarga politik. Haritano Keluarga politik setelah jadi keluarga bisnis. Itu biasa. Itu adalah kebebasan dalam masyarakat demokrasi. Bukan dinasti. Tapi apakah memang etis ya? Ini kaitannya dengan etis. Seorang presiden ya kemudian membiarkan anaknya kemudian menjadi calon wakil presiden. Ini kan yang dikritik oleh para pendukung beliau yang sekarang udah keluar ya. Termasuk begini, kalau di dalam politik memang katanya nggak ada kebetulan, Mas Fahri. Ya, banyak yang meyakini bahwa apa yang kemudian sekarang Gibran dapatkan sebagai cawapres Prabowo itu adalah bagian dari upaya ya untuk mendapatkannya, termasuk pendaftaran di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini bagaimana menurut Mas Fahri? Kalau kita berbicara wilayah etik dalam politik ya, sama dengan pertanyaan, etik nggak sih di medan perang kita bunuh orang? Gitu. Kan begitu kan, itu kan nuansa begitu, itu kan apa namanya, itu yang saya sering bilang, kadang-kadang kita nggak bisa membedakan itu. Kita tadi berbicara sesuatu yang ideal, tapi di sini kita harus berbicara sesuatu yang tidak ideal. Itulah kehidupan politik. Kehidupan politik modern demokrasi ini adalah ekstensi daripada peperangan, apa namanya, pertumpahan darah, ekspansi dan sebagainya, itu yang ada di zaman sebelum demokrasi. Makanya saya sering mengatakan, kalau kita bicara Nabi, ya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Tuhan yang ceramahnya itu begitu mulianya. Tapi beliau panglima perang. Dan di medan perang itu pasti terjadi pembunuhan. Etiskah seorang Nabi ada pada pembunuhan? Sama pertanyaannya ini. Kita nggak bisa melihat politik itu hanya daerah sininya saja. Tapi sesuatu juga harus dikerjakan. Koalisi Indonesia Maju perlu orang. Loh, dia harus cari, ya kan? Tidak melanggar hukum, yang menghambatnya hukum. Wilayah etis itu tipis. Karena kalau kita saling menggugat etis, semua orang ini nggak etis dalam politik, nggak ada yang etis. Mau saya sebut, mau spill satu-satu. Etis nggak partai politik yang menganggap presiden itu anak buah dari partai politik? Tidak etis. Etiskah orang yang kabinetnya masih di dalam kabinet, terus dia bilang saya mau melawan ini? Etis nggak? Nggak etis semua. Jadi nggak perlu bicara etis, karena yang kita pikirkan ini adalah dua pikiran besar di satu sisi dan cara menangnya. Kalau kita timpang, cuman mikirkan pikiran besarnya, tapi nggak pikir cara menang, konyol juga orang berpolitik kayak begitu. Dan nggak ada orang yang berpolitik kayak gitu. Mas, sedikit Mas. Diusulkannya nama Mas Gibran itu adalah usulan dari Pak Jokowi atau Pak Prabowo sendiri? Gini ya, saya sering menganggap orang itu salah paham dengan persahabatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mungkin ada orang yang tetap ingin keduanya berpisah. Tapi menurut saya itu sudah salah jalan. Karena akhirnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dua anak bangsa yang saya bisa katakan, sebenarnya kalau bicara pakai kadar politik orang sekarang ya, kurang politisi. Dua-duanya itu kurang politisi. Terlalu apa adanya gitu. Dua-duanya ini. Itulah mungkin yang menyebabkan keduanya itu bertemu. Dulu mereka seperti diadu dalam dua pertarungan. Tapi sekarang ada dalam satu meja kabinet. Saling merasakan, berdiskusi, silaturahim. Kok lama-lama cocok? Dan akhirnya pembicaraan mereka berdua, kita nggak tahu sedalam apa. Termasuk saya lihat sih kalau kita ngomong ya, keduanya secara terpisah tentunya, sebab kita nggak pernah ngomong bertiga sama beliau. Gagasan-gagasan ini dipegang. Saya pernah agak dalam mengatakan kepada beliau, Pak,
kita jangan mengentertain kehendak dari elit untuk sekedar bertengkar tanpa tujuan. Pertengkaran kita itu harus ada makna untuk kepentingan nasional. Karena itu, apa yang dulu terputus itu nggak boleh dibiarkan. Bung Karno berakhir, penggantinya dengan Bung Karno tidak bagus. Pak Harto berakhir tragis. Pak Habibie juga hampir, tapi alhamdulillah Pak Habibie bagus. Ibu Mega juga ada masalah. Pak SBY sedikit ada masalah. Kita mau transisi antar pemimpin dari yang dulu dijatuhkan oleh revolusi, Bung Karno dijatuhkan oleh revolusi, Pak Harto dijatuhkan oleh revolusi, masuk ke abad normal bahwa pemimpin dengan pemimpin itu berganti secara mulus. Ditangkap sama dua-duanya, memang benar. Kenapa ada negara yang bisa memikirkan long term plan? Karena apa? Karena ada proses yang ditata. Jangan semua presiden baru, wah nanti yang lama kita hapuskan, mangkrak lagi. Wah ini dirubah lagi, sistem ini udah berubah, besok mangkrak lagi. Loh yang rugi siapa? Rakyat. Yang biayain pembangunan yang dibikin mangkrak tuh uang siapa? Uang rakyat. Kan nggak boleh begitu. Nah, saya kira ini yang beliau tangkap sehingga apapun diskusinya kemudian tentang orang, saya nggak ikut ya, tetapi nuansa ini ditangkap dengan baik oleh beliau berdua bahwa ini waktunya kita menata satu transisi yang lebih baik. Dan itu yang sedang dilakukan. Nah, tapi tadi kan Mas Fahri bilang bahwa ini semua partai koalisi pendukung memikirkan satu nama yang bisa jadi bukan ketum dari parpol-parpol itu, makanya datang satu nama gitu loh. Apakah memang tadi itu bahwa nama Mas Gibran keluar itu bukan dari Pak Jokowi tapi dari kalau dari Gelora dari awal kami bilang Mas Gibran. Dari awal. Dari awal itu dari kapan? Pada saat kalau kita membuat ini bahkan kami tuh memikirkan itu ya siapa yang bisa menjadi simbolisasi dari keberlanjutan dari pemerintahan ini. Tapi kenapa Mas Gibran? Kan yang muda lain kan banyak. Karena waktu itu kita berpikir sederhana. Kita memerlukan simbol. Karena perannya itu sudah ada di Pak Prabowo. Kekuatannya itu sudah ada di Pak Prabowo. Kan selalu begitu kan. Pak Ma'ruf Amin nggak pernah ada dalam survei. Bahkan Pak Mahfud MD katanya udah pakai baju pada hari itu. Saya ada di situ. Maksudnya itu simbol itu apakah memang harus punya hubungan darah dengan presiden atau seperti nggak harus, tetapi sesuatu yang ditangkap oleh publik bahwa ini adalah satu perjalanan yang mau kita teruskan. Katakanlah Erick Thohir. Kan sebetulnya kan dia juga simbol ya. Ya itu tadi, kita ini masalahnya ada masalah di kalangan partai koalisi juga yang diskusinya nggak sederhana. Cukup sengit diskusi di kalangan kita ini gitu. Sampai kemudian kita ternyata punya satu nama yang bisa kita sepakati. Di tempat lain terjadi perjalanan Mahkamah Konstitusi mengatakan itu bisa, ya udah kita jalankan. Sebetulnya nama Mas Gibran itu mulai muncul dibahas itu sejak kapan, Mas Fahri sebetulnya? Kalau di kami sudah lama, kalau di Gelora ya. Dari awal tapi kita. Kalau di koalisi? Kan gini, di kami itu muncul sejak gagalnya judicial review yang kami ajukan supaya thresholdnya nol, thresholdnya dihilangkan. Waktu itu di Partai Gelora keputusannya Mas Anies presiden, calon presiden, saya adalah wakil presiden. Anies Mata presiden, saya wakil presiden. Itu udah di kader begitu. Nah, terus kami mengajukan judicial review. Karena meskipun partai baru, kalau threshold hilang, mudah-mudahan kami bisa maju. Targetnya bukan sekedar jadi presidennya, tapi kami mau mengatakan bahwa partai ini ada ideologinya, ada fondasi berpikirnya, ada programnya, dan inilah tokoh-tokohnya. Kan enak begitu tuh prosesnya, kan ada partai yang. Dan buat apa juga bikin partai kalau pada akhirnya kita nggak mimpin gitu loh. Karena memang kan yang bisa mewakili gagasan partai kan orang-orang di dalamnya kan gitu. Ini dikalahkan di MK, terus kami diskusi di dalam, kalau gitu kita mesti mencari sesuatu yang polanya lain. Ya. Berarti ini hanya akan ada 2 atau 3 tiket. Karena thresholdnya nggak bisa kita hapus. Kira-kira si ini yang akan muncul. Oke, dari ini kita pilih pilpresnya, capresnya dulu. Kita dari awal mantap Pak Prabowo. Oke Pak Prabowo, kita ketemu dengan Pak Prabowo berapa kali. Saya juga pernah diundang sama beliau sendiri, kita ngomong, oke mantap Pak Prabowo. Tinggal wakilnya. Kita hitung lagi, enggak, ini mesti simbolik. Terus terang waktu itu, saya mengusulkan di awal ya, nama pertama yang muncul itu Pak Jokowi. Karena pikiran, sebagai wakil. Karena pada pikiran saya waktu itu,
Kan bisa kayak Putin ke Medvedev sama Erdogan ke Abdullah Gül. Kan itu polanya kan transisi yang mulus itu. Ternyata ditolak karena MK juga mungkin menolak, saya nggak tahu ya. Tapi katanya Pak Jokowi juga nggak setuju ya. Itu diskusi kami di dalam ya. Habis itu ya kalau koalisi besarnya terbentuk dari PDIP. Gitu. Karena PDIP partai terbesar waktu itu dan ada simbol besar yaitu Bu Mega dan sebagainya. Wah asik sekali ini gitu kan. Terserah nanti siapa yang mau melawan tapi bikin clear gitu. Keluar gitu kira-kira gitu. Ternyata itu juga batal. Nah maka pikiran selanjutnya adalah simbolisasi itu tadi. Dan itulah yang kemudian ketemunya itu di Mas Gibran. Idealnya memang ketemu di Mas Gibran. Dari rute itu gitu. Keputusan Mahkamah Konstitusi keluar, klop sudah jadi. Artinya bahwa muncul nama Mas Gibran itu berarti setelah Megawati mengumumkan Ganjar sebagai capres. Iya, ya setelah itu. Memang sekenal apa dengan Mas Gibran sebetulnya dari keluarga? Apakah memang sudah sering bertemu bahwa dia kemudian cocok sebagai simbol tadi itu? Iya, kalau kita bicara simbol sih memang ada beberapa simbol ya. Di luar, di tempat umum, di apa yang di survei-survei itu ada banyak nama yang sekarang sudah keluar ya. Artinya sudah tidak ada di list lah gitu. Tapi sehebat-hebat simbol yang ada di luar, memang tetaplah simbol itu adalah orang yang dalam imajinasi publik itu bersatu dengan Pak Jokowi gitu. Sebagai yang bersama Pak Prabowo meneruskan perjalanan ini. Jadi siapa yang paling kuat merepresentasikan Pak Jokowi? Itu yang kita cari waktu itu gitu. Makanya kenapa nama Pak Erik menguat, karena dianggap Pak Jokowi mau direpresentasikan oleh Mas Erik. Tapi ada persoalan di partai-partai lain. Ya kan? Ini sekali lagi ini kita nggak ngerti karena ini sistem. Mau kita bahas kayak apa susah. Ya. Di partai-partai itu ternyata ada orang yang punya hubungan lama, pernah dagang dengan calon ini, punya cerita jelek dengan si ini. Kita nggak tahu ini karena sistemnya nggak ada. Memang kita cari simbol dan simbolnya yang paling pas ya orang yang kita anggap melekat dengan Pak Jokowi. Kalau kata Mas Anies Mata, Mas Gibran tuh dipilih agar agenda pembangunan Pak Jokowi bisa berlanjut. Ya itu tadi kan sudah merupakan dekat dengan Pak Jokowi dan tersimbolisasi. Apalagi kalau kita berbicara keberlanjutan, maka sempurna dia sebagai yang melanjutkan gitu. Secara simbolik ya. Sebab sekali lagi dalam sistem kita, presiden adalah segala-galanya. Wakil berfungsi apabila difungsikan. Tapi sebagai simbol itulah sejarahnya. Sejarah Pak Ma'ruf Amin kira-kira begitu. Bahkan sejarah Soekarno-Hatta dulu sebelum zaman presidensialisme kita mantap itu juga begitu. Kan waktu 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur itu, Bung Karno sakit. Dia tidur tuh sudah pakai pantalon putih-putih. Dia tidur karena demam. Itu orang-orang udah siap tuh menunggu proklamasi. Dalam keadaan demam, Bung Karno bilang begini, saya tidak akan memproklamasikan kemerdekaan kita kalau Bung Hatta belum datang. Begitu ngomongnya. Jadi kekuatan simbol itu dari awal memang dia mengerti. Ini luar Jawa, ya kan persepsinya kalau Sumatera Barat kan tradisi lama kan Perdana Menteri kita dari Sumatera Barat banyak. Bung Karno pegang itu. Jadi wakil itu adalah simbolik. Loh, tapi kan kalau misalnya presidennya berhalangan atau berhalangan tetap wakil itu akan naik. Itu soal lain. Ini bukan urusan manusia kan. Kalau kita boleh mengambil hak Tuhan di sini, diskusi kita kacau, Bos. Nah, bukan. Artinya wakil ini juga harus kompeten, capable. Nah, menurut Mas sendiri, Gibran capable nggak? Iya, kalau soal kompetensi ini kan orang yang bukan kita ambil dari tempat yang tidak jelas, ya kan? Dia memimpin salah satu kota tertua di Indonesia ini, ya kan? Dan dia memimpin dengan latar belakang keluarga dan pendidikan yang memadai. Ya kalau kita baca-baca lagi dibanding si A atau si B atau si C, bisa aja. Tapi kan itu nggak perlu. Maksudnya itu, yang kita ambil nih anak seorang presiden yang punya pengalaman. Memang banyak anak presiden yang juga ngantri dalam proses keluarga politik berkuasa. Tapi kalau Mas Gibran juga adalah bagian dari keluarga politik, keluarga presiden. Jadi udah nggak keluar dari kategori yang benar gitu loh. Banyak yang beranggapan bahwa wali kota atau gubernur
kenapa nggak yang backgroundnya gubernur gitu? Menurut Mas gimana? Wali kota itu yang punya rakyat. Makanya saya bocorin sedikit. Saya ngomong sama Pak Prabowo. Pak, nanti debat gimana? Gimana menurut kamu? Saya bilang, mantap Pak. Saya bilang begitu. Gimana? Bapak, isu besar itu orang udah ngerti. Orang tuh nggak bisa lagi mempertanyakan nasionalisme Prabowo, pengertiannya tentang geopolitik, keamanan masa depan Indonesia, pangan, ekonomi. Ini keluarga ekonom. Pak Prabowo ini memikul nama-nama besar dalam ekonomi. Pak Mitro, kakeknya, ya kan, dan seterusnya lagi. Tapi soal pelayanan publik, Pak, itu teknis, Pak. Ngurus SKCK, ya kan, bukan SKCK, ngurus akte kelahiran, ngurus BPJS, rumah sakit, Pak, sekolah, itu wali kota, Pak, jagonya. Mas Gibran, waduh, pas ya, dia bilang begitu. Bukan gubernur. Wali kota, karena yang punya rakyat wali kota. Gubernur nggak punya rakyat loh. Tapi gubernur ini kan memimpin daerah-daerah yang pada dasarnya memiliki rakyat. Karena yang punya kepala desa, lurah itu adalah wali kota dan bupati. Gubernur itu sebenarnya wakil pemerintah pusat untuk mengelola infrastruktur wilayah. Koordinatif ya. Koordinatif, nggak punya rakyat dia pada dasarnya. Tapi ini kan Mas Gibran ini baru 2,5 tahun sebetulnya jadi wali kota. Itu apakah memang sudah dianggap cukup punya pengalaman dan punya kapabilitas terhadap hal itu ya? Kalau dibandingkan dengan Bung Hatta mungkin beda jauh ya. Mungkin Bung Hatta kan memang dari awal berjuang betul. Saya tadi bicara Bung Hatta itu dalam perspektif simbolik ya. Tapi kalau soal kemampuan orang ya saya mohon maaf ya. Saya belajar manajemen. Ada ahli-ahli manajemen yang menganggap bahwa pengalaman itu tidak baik. Jadi misalnya ada ahli namanya Tom Peter. Dia bilang itu pengalaman itu nggak baik. Itu membelenggu imajinasi. Ini era anak muda. 60% dari pemilih kita ini adalah kaum muda. Yang imajinasinya tentang dunia ini dan tentang masa depan itu beda. Saya mempelajari cara anak-anak muda, cara Mas Gibran menjawab Twitter dan sebagainya itu menurut saya itu imajinatif dan itu adalah masa depan Indonesia. Sesuatu yang oleh orang-orang tua mungkin dianggap sinis, tapi itulah mereka. Ini anak-anak nih mimpinya itu kayak ada anak kita Putri Aryani ya dengan segala keterbatasan, mimpinya itu pengen jadi diva di Hollywood. Lalu dia menang di American Got Talent. Itu mimpi-mimpi ini kalau kita yang tua-tua ini kolot ya nggak sanggup cope dengan mereka berbahaya juga. Kekuatan Indonesia ke depan kan di pemimpi-pemimpi muda ini dan pentingnya Gibran ada di situ ya dalam rangka itu dia harus memanage ini ledakan demographic bonus beserta imajinasinya. Karena demographic bonus itu bukan saja fisik orang, tapi gagasan orang, pikiran orang, imajinasi dari anak-anak muda yang seperti tidak tertampung dalam negara sekarang ini. Kemarin kepuasan publiknya Solo berapa? Ngalahin Pak Jokowi. 92%. Ya. Tapi Mas Fahri memang udah tua kok nyebut kita yang tua-tua gitu. Saya udah tua sih sebenarnya. Kan saya termasuk sebenarnya calon capresnya Pak Jokowi rambut putih. Dulu anggota DPR umur berapa berarti? 27 saya. Anggota DPR? Saya anggota MPR umur 27. Anggota MPR 27 ya. memang. Dan langsung jadi juru bicara. Nah itu. Padahal saya ini bukan anak presiden loh. Nah itu dia. Lahir di kampung, listrik baru ada di kampung saya umur 13 tahun. Makan ngambil ikan dari sungai atau dari laut. Ya kan? Ya untung sih orang tua saya ngasih makan ikan gitu sama susu kambing, kita punya kandang kambing gitu. Protein semua ya? Protein, akhirnya otaknya agak lumayan lah. Ya, dari kampung begitu. Umur 27 saya udah jadi juru bicara MPR loh. Satu kampung sama mertua saya nih. Iya. Mas Fahri sebetulnya kalau soal anak muda, ya kemudian dia tampil menjadi pemimpin, menjadi anggota DPR, menjadi gubernur, menjadi wali kota, ya, apalagi menjadi presiden, sebetulnya nggak ada masalah kalau menurut saya. Yang dipersoalkan saat ini kan karena memang seakan-akan bahwa ini ada jalan karpet merah ya buat seorang anak presiden ya dalam hal ini. Nah, Anda melihat ini setuju nggak gitu terhadap hal ini bahwa memang ini ada itu gitu loh, ada upaya untuk melempangkan jalannya seorang anak
calon dia seorang anak presiden. Kalau anak presiden mungkin belum tentu juga kayak begitu. Kalau dulu Mas Fahri kan dari kampung ya kan, kemudian ke Jakarta kuliah, setelah itu jadi aktivis, kemudian jadi anggota MPR, kan itu tidak ada yang memberikan jalan karpet merah gitu. Kadang-kadang kita kalau mau protes ya kita protes semuanya gitu. Karena memang kita hadir di masyarakat yang bebas dan kita boleh protes semua hal gitu. Tapi tidak adil bahwa keluarga politik itu diadili dengan stigma negatif. Ya. Keluarga politik bukan stigma negatif. Dalam demokrasi, keluarga politik itu adalah kemuliaan. Keluarganya Kennedy, keluarganya Bush, keluarganya Clinton itu di Amerika, keluarganya Gandhi. Keturunan Nehru di India. Ya. Kemarin perdebatan tentang dinasti di Filipina agak keras ya, karena keluarganya anaknya Marcos sekarang jadi presiden si Bongbong itu. Tapi lagi-lagi orang disadarkan bahwa ini masyarakat demokrasi, tidak bisa ada yang semena-mena. Gibran itu juga di Solo menghadapi parlemen ya. Kemudian presiden itu menghadapi parlemen dan salah satu agenda saya ke depan adalah memperkuat parlemen. Jadi saya mengusulkan bahwa nanti parlemen itu sebaiknya tidak ada sistem recall gitu. Itu kebebasan media seperti yang kita lakukan sekarang. Itu tidak mudah. Kalau bukan karena potensi, orang mana berani menghadapi yang kayak begini. Karena beda dengan zaman kerajaan. Zaman kerajaan itu eksekutifnya raja, yudikatifnya raja, legislatifnya raja. Rakyatnya pendiam, tidak ada oposisi, tidak ada media pada waktu itu. Sehingga apapun yang dikerjakan tidak ada tantangan. Tapi ini bukan. Ini bukan ini bukan kerajaan. Ini adalah negara sipil yang orang-orangnya bebas. Semua orang pegang tombol, pegang sosial media. Tidak bisa sembarangan. Sehingga kadang-kadang standar moral yang kita pakai ya dan ukuran-ukuran ya akademik yang datang dari kemalasan belajar ya. Sebab saya debat di grup-grup WA yang banyak akademisinya itu soal definisi aja mereka nggak clear kan. Misalnya soal dinasti tadi, benar kamu nganggap keluarga politik sama dengan dinasti? Dari mana perdebatannya? Akhirnya diam. Nah kita itu suka di-drive oleh emosi-emosi, keinginan kita, ya kan, sakit hati kita, ya sakit hatimu. Tapi jangan merusak teori-teori dan definisi-definisi akademik yang baku. Gitu. Mas tadi bahas tentang Gelora ya, Partai Gelora. Ini masuknya Partai Gelora ke koalisi Pak Prabowo ini, apa karena biar nggak segrup aja sama PKS? Iya, pada dasarnya kita juga dari PKS itu kan dulu kita sudah mikirin masa depan partai, tapi kan tidak diterima ya bahwa partai itu harus dimodernisasi. Kan ini juga satu topik menarik ya soal partai kader itu. Di sini partai kader, di sini petugas partai. Ini kalau kita gagal paham dalam lanskap demokrasi itu bisa kacau gitu. Karena partai kader ini sebenarnya itu tradisi bukan di dalam negara demokrasi sebenarnya itu. Karena kecenderungannya itu adalah dalam sistem otoriter gitu. Ya, dan begitulah kira-kira kader itu dikelola secara otoriter, bahwa kamu itu adalah milik partai, ya kan? Terus kamu itu harus tunduk kepada pimpinan dan sebagainya gitu. Nah ini yang kita ingin rubah waktu itu Mas Ipang, bahwa tidak ada lagi yang dengan cara kader seperti itu, tapi ini semua udah jadi publik gitu loh, bahwa orang tuh disiapkan untuk masuk ke ruang publik dan partai cukuplah kemewahannya itu karena dia pernah sekolah di partai itu dan sekarang dia menjadi milik publik begitu. Harusnya begitu. Nah, kami melihatnya akhirnya begitu dan bahkan juga kami keluar dari stigma-stigma gitu loh. Ya kan? Wah, Anies Baswedan, umat gitu, misalnya kayak gitu. Itu kami tuh agak kritis dengan itu. Gitu. Karena pada dasarnya ini kan sebenarnya nggak begitu kan. Ya, ini nggak boleh lagi lah begitu kita cara berpikirnya kan. Karena saya pernah berulang-ulang katakan tuh, saya pernah dimarahi gara-gara mengkritik gitu, Mas Anies gitu. Saya bilang saya nggak pernah jadi timnya Pak Jokowi, saya nggak pernah jadi menterinya Pak Jokowi, kok saya yang salah gitu pada waktu itu. Artinya saya akhirnya menemukan bahwa masa itu
selalu ingin memplot kita itu untuk mereka gunakan gitu. Dan kita partai politik nggak boleh begitu. Kita harus punya gagasan yang original dan juga kita harus meyakinkan publik untuk merubah dan mengikuti gagasan kita. Bukan sekedar membebek kepada maunya massa, nggak boleh begitu juga gitu. Nah, keterjebakan PKS kira-kira banyaknya di situ. Makanya kita banyak nggak cocok juga begitu. Pertanyaan terakhir dari saya nih. Kalau Pak Prabowo, Mas Gibran menang, kira-kira Gelora dapat berapa menteri, Mas? Nggak pernah dipikirkan. Nggak pernah dipikirkan. Karena sekali lagi dalam sistem presidensial kayak begini kan, teori hitung-hitungannya kan nggak ada. Ya. Jadi itu semua lebih karena gabungan daripada keahlian dan representasi. Ya. Tapi kalau presidensialisme harusnya menteri itu bukan representasi. Ya. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Karena itulah sebenarnya begitu kita itu jadi menteri, misalnya nih ya, partai itu dia ditarik beberapa orang jadi menteri, itu anggota legislatifnya tetap bebas. Nggak boleh kemudian gara-gara Anda tarik beberapa orang jadi menteri, terus anggota legislatifnya itu nggak boleh ngomong. Nah, itu nggak boleh, itu merusak demokrasi. Itu yang kita perlu perbaiki ke depan. Menteri hak prerogatif presiden. Yeah. Presiden hak prerogatif ketua umum. Nah, itu juga nggak boleh. Oke, Mas, ada pertanyaan? Saya masih ingin menanyakan soal Mas Gibran ya. Kemarin itu begitu muncul ya, apakah memang semua partai koalisi di koalisi itu setuju atau ada yang menolak sebetulnya? Di awal-awal ada diskusi, tapi yang rapat terakhir itu hanya berapa menit semua aklamasi. Semua aklamasi. Ya, mungkin boleh tahu siapa aja yang sempat menolak segala gitu? Enggak, karena itu kan dikatakan etiknya kan dibilang kita ini tertutup, tapi boleh bebas gitu. Tapi pada dasarnya itu hanya pertimbangan-pertimbangan aja tentang Jawa, luar Jawa, citra Islam nasionalis dan sebagainya itu. Itu biasa kan, itu dinamika kan biasa memang laten di dalam diskusi politik kita tentang pemimpin Indonesia kan begitu. Tapi akhirnya semua itu melihat opsi Gibran adalah yang paling kuat gitu. Karena gagasan rekonsiliasi dan legacy. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, Mas Fahri. Sekarang kan capres Pak Prabowo Menteri Pertahanan ya, kemudian ada cawapres Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Ya. Nah, ini dalam kontestasi ini ada 2 menteri di kabinet. Ya. Sebetulnya apa? Mereka lebih baik mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi atau seperti apa? Saya kira ini lagi-lagi kita menghadapi situasi yang tidak ideal ya. Kontestasi ini cuma 2 bulan. Mulainya kampanye tanggal 28. 75 hari. Kemudian 14 Februari udah nyoblos, sebelumnya itu udah minggu tenang. Gitu. Pada dasarnya itu singkat. Jadi kalau orang mau cuti dan sebagainya itu pada dasarnya itu singkat. Gitu. Satu, yang kedua, ada pejabat yang langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan ada yang tidak terhubung langsung dengan penyelenggaraan pemilu. Dan saya kira itu harus diomongkan dengan Presiden. Sebab apapun yang terjadi dengan 2 pejabat ini, atau 3 pejabat ya, atau yang lain-lain lah ya, karena ini bisa dikaitkan juga dengan ketua umum kan punya hak perintah kepada menterinya. Menterinya itu nanti bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Apa boleh kayak gitu? Apakah semua menteri yang ada afiliasi dengan partai yang akan maju juga harus mundur? Ini lagi-lagi kalau kita berbicara wilayah yang bukan hukum ya, itu tipis sekali gitu. Tapi saya kira Presiden tahu situasi ini dan tentu akan mengambil keputusan, karena juga saya dengarkan ini ada beberapa kasus yang harus diselesaikan juga di level reshuffle kabinet kan. Menteri Pertanian sudah mundur, ya kan? Beberapa menteri jadi capres, ya kan? Partai-partai yang koalisi mungkin berubah, ya kan? Saya nggak tahu lah lagi. Itu akan jadi dinamika politik yang akan dipimpin oleh Presiden. Dan nah, terkait dengan reshuffle ya, nah, saya ingin menanyakan ke Mas Fahri. Ya sekarang kan koalisi besar tadi kan sekarang pecah. Ya. Karena memang ada yang mendukung Pak Ganjar, ada yang mendukung Pak Prabowo, kemudian ada juga koalisi di Anies Baswedan. Ya. Nah, sebetulnya Pak Jokowi ini atau sebetulnya yang dinamakan koalisinya Jokowi sekarang itu seperti apa? Ya itu yang sekali lagi situasi ideal yang kita hadapi, terpaksa kita hadapi, ya bahwa
kepemimpinan presiden ini pada akhirnya itu dari dalam kabinet sendiri menciptakan 3 calon. Ya. Kenapa saya bilang dari dalam kabinet sendiri? Ya karena koalisi perubahan masih ada 2 partai yang anggota kabinet, ya kan? Ya dari koalisinya Pak Prabowo jelas sudah banyak. Dari koalisinya Pak Ganjar juga demikian, kan? Ada paling tidak 3 partai di situ yang ada wakilnya di dalam kabinet gitu, termasuk Pak Mahfud sendiri. Nah ini adalah situasi yang tidak ideal yang harus dikelola oleh presiden sampai di ujung. Pertanyaan terakhir sekali. Apa solusinya? Lagi-lagi di sistem kita yang seperti ini tuh tidak ada standar. Karena itulah kemungkinan akan bisa terjadi hal-hal yang kita tidak duga juga, ya. Berdasarkan dinamika yang dilihat oleh presiden sebagai cara untuk mengamankan transisi. Sebab saya kira di kepala Pak Jokowi yang paling besar sekarang adalah bagaimana memikirkan keamanan transisi sampai pemilu dan pelantikan presiden 20 Oktober 2024 nanti semua berjalan aman dan lancar dan dunia melihat transisi politik di Indonesia berjalan dengan aman sehingga tadi itu menjadi fondasi dan tangga bagi pembangunan yang akan datang. Oke. Tapi dengan kondisi seperti begini ya, sebetulnya ini akan bisa menyulitkan presiden ya dalam 1 tahun ke depan ya sampai selesai. Itu juga bagian dari ketidaksempurnaan sistem. Di suatu hari kalau menurut saya jarak antara terpilihnya presiden baru dengan pelantikan presiden baru itu haruslah dekat gitu. Karena itu yang akan bisa meniadakan masa tunggu yang terlalu panjang yang membuat dinamika antara presiden lama dan presiden baru menghadapi masalah gitu. Saya kira itu bagian dari ya kalau saya ya bagian dari PR dari pemerintahan yang akan datang yang harus diperbaiki. Oke Gus. Siap. Terima kasih banyak nih, nggak kerasa nih waktunya udah lewat. Makasih. Sejam ya? Hari. Hampir sejam. Lebih. Jadi emang kalau ngomong sama beliau ini nggak ada habisnya. Iya. Tapi gaya bicaranya masih seperti dulu sih. Masih cuman energinya disalurkan ke tempat lain. Bang Fahri, Pak Lusta, terima kasih banyak sudah datang. Semoga sukses juga dengan Geloranya. Pemilu legislatif semoga sukses juga. Gelora asmara. Oh enggak ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Fahri. Terima kasih banyak.